Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Sabta Andika, bertemu lagi di minggu ini bersama Ibu Satya dalam pelajaran PPKS. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu kita bahas. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar dan taati protokol kesehatan agar kita bisa lebih cepat lagi untuk belajar tatap muka di sekolah. Nah, Ibu ingatkan lagi agar kalian dapat menyaksikan video yang Ibu kirimkan, presentasi yang Ibu berikan, agar kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 1 yang berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Materi yang akan bahas kita yang pertama adalah mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, pada materi ini akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pada masa awal kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1959. Yang kedua adalah masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa Reformasi. Yuk kita bahas yang pertama ya. Masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini terjadi upaya-upaya pemberontakan-pemberontakan yang bertujuan ingin mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, pemberontakan itu antara lain pemberontakan PKI, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, pemberontakan RNS, PRRI atau Permesta, dan APRA. Yang pertama, pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, pemberontakan PKI ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pada gambar ini, kalian dapat melihat lambang dari Partai Komunis Indonesia, yaitu Palu dan Arif. Kemudian terdapat pula foto dari pemimpin PKI, yaitu Musso. Nah, ini adalah salah satu foto dari aksi pemberontakan PKI di Madiun. Adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama dari didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, pada gambar ini kalian dapat melihat lambang dari
Negara Islam Indonesia, dan ini adalah pemimpin dari pemberontakan Darul Islam, yaitu Kartosuwiryo. Berikut ini adalah foto-foto Kartosuwiryo sebelum beliau dieksekusi mati. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Gerakan separatisme ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Pulau Buru. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah lambang dari RMS atau Republik Maluku Selatan. Jadi, RMS ini melakukan sebuah gerakan separatisme. Apa itu separatisme? Separatisme itu ya gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau biasa sering juga disebut dengan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Tenji Sumual, yaitu pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi pemerintahan pusat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pemimpin PRRI dan Permesta. Pemerintahan pusat dianggap telah melanggar undang-undang, di mana pemerintahan yang cenderung sentralistis atau hanya mementingkan kepentingan pusat saja, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia. Selanjutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil.
Didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1945. Kudeta itu apa? Kudeta itu adalah melengsarkan pemerintahan yang sah. Di sebelah ada gambar atau lambang dari APRA. Nah, ini adalah Angkatan Perang Ratu Adia. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara, di mana pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 yang selama itu dianggap merupakan pemilu yang paling demokratis. Nah, ini adalah gambaran pemilu pertama di Indonesia. Nah, setelah kita membahas masa awal kemerdekaan, sekarang adalah masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi yang diterapkan pada saat itu adalah demokrasi terpimpin, yang merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Saat itu pemimpin negara kita adalah Presiden Soekarno. Kenapa Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin? Alasannya adalah karena banyaknya gerakan separatis atau memisahkan diri dari Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Kemudian yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Dan alasan yang ketiga adalah Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar.